Selamat jalan Imamuna, selamat jalan Selamat jalan. Habibana, semoga sampai dan selamat sampai tujuan. Dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Tinggal kita berani atau tidak. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu. Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita, sampai sekarang oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh. Indonesia gelap, kabur aja deh, kabur aja loh. Emang gampang lo di situ, di luar negeri gimana lo? Lo dikejar-kejar di situ. Saudara doakan, tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Tidak ada pengorbanan, tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Baru diusir 3 tahun setengah. No, kecil itu. Sampah. Jadi para habaib mulai pada sadar diri ya teman-teman. Yang dimana melalui video barusan ada akun yang memberitakan tentang Rizik Syihab yang sudah keluar dari Indonesia. Kabarnya begitu. Dengan sindiran dari Pak Prabowo Subianto yang dimana pulang saja ke Yaman. Karena apa? Sudah ratusan tahun mereka ini melakukan adu domba provokasi di Indonesia. Dan memang rata-rata di Indonesia ini teman-teman, ajarannya kebanyakan diisi oleh kaum Habib. Merata dari mana ya? Dari Madura, Jember, Banyuwangi, mana lagi? Kalimantan. Pokoknya apalagi di tanah Jawa. Sampai-sampai Jawa ini dijuluki pintunya Tarim oleh Habib. Miliknya Aulia Tarim. Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan Bintu Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Saking luar biasanya doktrin mereka di Indonesia. Karena sudah ratusan tahun mereka di Indonesia, jadi seolah-olah Indonesia milik mereka. Perhatikan provokasi Habib Rizik Syihab kepada warga Indonesia yang ada di Indonesia. Kami akan kejar orang Amerika dimanapun berada. Yang ada di Indonesia semuanya akan kita perangi, saudara. Sampah. Dan tak berhenti sampai kepada warganya. Gedung kedutaan besar Amerika pun mau Habib Rizik Syihab bakar. Siap hancurkan kedubes Amerika di Jakarta. Diam. Apalagi banyak sekali provokasi orang ini. Siap sweeping warga Amerika. Tak. Dan lebih-lebih ketika Pak Prabowo Subianto memberikan sindiran yang cukup tajam kepada Mbak Alawi dan gengnya, Rizik Syihab juga memberikan jawaban. Sampai-sampai Habib Rizik Syihab saking panasnya telinga dia mendengar perkataan presiden kita, Pak Prabowo Subianto, Rizik Syihab memberikan jawaban bahwa dia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk tidak lagi mengait-ngaitkan dengan Yaman. Apalagi dikatakan Yaman ini seolah-olah musuh. Dan dalam pembelaan narasi Rizik Syihab bahwa Yaman ini adalah salah satu negara yang dimana menjadi salah satu negara yang berperan dalam penyebaran Islam. Hebat doktrinnya teman-teman. Di masa-masa genting seperti ini, di masa-masa dia mengucapkan kalimat-kalimat kasar, masih menyatakan doktrin seperti ini. Jadi teringat teman-teman. Jadi teringat tahun 2017 lalu, ya Harry Pras pernah ikut, saking cintanya Harry Pras kepada Rizik Syihab sampai ikut-ikutan demo-demoan. Ikut saya 2017, 2018, 19, 20, 21, 22 sampai tahun 2022 Harry Pras masih kagum kepada Habib Rizik Syihab. Ikut ceramahnya. Setiap video-videonya update saya ikuti. Meskipun mengucapkan kalimat seperti ini, Presiden goblok. menggoblok-goblokkan presiden, tetap kita merasa ini adalah ajaran yang benar. Ini adalah ajaran yang tepat. Ini adalah warisan Nabi. Binatang anjing. Aduh, orang tua kamu adalah beracun. Bapak ibu kalian anjing. Sampah. Saya masih berpikir seperti itu teman-teman. Sampai akhirnya banyak mendengarkan kajian orang-orang salafi, kok makin heboh orang-orang memfitnah, Wahabi, Wahabi, Wahabi. Harry Pras mulai jadi Wahabi karena pernah mengutip salah satu video dari Ustadz Yazid Jawas rahimahullah. Saya belum tahu seperti apa Wahabi, bagaimana dakwahnya. Yang saya tahu bahwa Wahabi ya hanya membid'ah-bid'ahkan dan lain sebagainya. Selebihnya saya tidak tahu apa yang mereka dakwahkan. Setelah banyaknya orang membicarakan Wahabi,
NU terkhusus. Saya semakin mencari. Oh begini ternyata isi kajiannya. Oh begitu. Oh ternyata yang selama ini dongeng, halu, khurafat, doktrin laduni, doktrin karomah, doktrin khurafat dan lain sebagainya ternyata di golongan Habib. Akhirnya saya berusaha untuk semakin banyak, semakin rajin mendengarkan kajian mereka di video-video yang ada di YouTube. Sampai akhirnya 2023 saya nyadar bahwa memang saatnya untuk meninggalkan ajaran takhayul, bid'ah dan khurafat, apalagi yang dibawa oleh Habib. Dan Allah setiap mau menurunkan bala, itu pasti ngomong dulu sama kutub. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib, itu kafir hukumnya. Biar tahu kamu. Sekarang kita bahas masalah Rizik Syihab yang semakin hari semakin provokasi. Apa provokasinya yang terbaru? Yaitu dia ingin mengajak dunia berperang. Ingin mensweeping warga Amerika. Yang berperang adalah militernya, presidennya yang memerintahkan untuk berperang kepada tentara Amerika. Yang menjadi sasaran bagi Rizik Syihab adalah warganya. Kami membela Iran. Mau bela Iran takut. Ada utusan dari kedubes Iran, kita akan dengar apa yang akan mereka sampaikan. Iran bangsa besar, Iran bangsa berdaulat. Iran bukan bangsa keras kepala, bukan. Iran, Pak Rizik Syihab, di Suriah membantai jutaan umat muslim. Umat muslim di jutaan di sana dibantai. Perempuan-perempuan muslim sunni di sana diperkosa. Dan banyak lagi kasus-kasus yang dimana negara yang Anda bela bukan hanya melakukan pembunuhan kepada muslim sunni, tapi mereka adalah penghina tetap, pengkafir tetap kepada para sahabat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Dengan ini saya menyatakan membuat video klarifikasi dan saya merasa sangat bersalah atas video saya yang viral kemarin. Sudah berapa kali ngaku salah? Sudah berapa kali kalian melihat orang ini ngaku salah? Di awal-awal dia masih menyebut bahwa Abu Bakar laknatullah alaih katanya. Saya pengen sedikit klarifikasi terkait video saya kemarin yang viral, yang melaknat Abu Bakar As-Siddiq, laknatullah alaih. Tidak akan muncul keyakinan Syiah ini apabila tanpa mengkafirkan para sahabat. Oh, Iran itu adalah negara yang berdaulat. Iran bangsa besar, Iran bangsa berdaulat. Oh, dipuja-puji Iran. Ketika ada bocah Syiah di Indonesia melaknat-laknat Abu Bakar, meneraka-nerakakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan Hafsah, Rizik Syihab tutup mulutnya. Tutup mulutnya. Mana ada dia merespon? Gak ada. Dulu sekali dia mengatakan bahwa iya kalau kalian di Indonesia, iya kalau kalian di Iran teriak-teriak mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Hafsah, Aisyah, kalian aman karena dilindungi oleh rezim teroris Iran. Tapi kalau di Indonesia jangan coba-coba, kata Rizik Syihab, teman-teman. Kalau tidak kalian akan disembelih, katanya, kata Rizik Syihab. Tahu-tahu ada makhluk baru lagi namanya Syiah hadir di tengah kita bikin majelis dia caci maki Abu Bakar Siddiq. Jadi jangan salahkan nanti Ahlus Sunnah kalau marah. Kalau nanti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dihina, jangan salahkan Ahlus Sunnah kalau mereka nanti disembelih sama Ahlus Sunnah, saudara. Iran bangsa besar, Iran bangsa berdaulat. Ketika dua bocil nongol kemarin, sudah berani karena Iran mulai diagung-agungkan. Bener memang, Rizik Syihab pun mengagung-agungkan Iran sekarang. Muncul nih bocah Syiah, keluar dari takiyahnya, melaknat Abu Bakar. Apakah Rizik Syihab teriak, kami akan sweeping seluruh Syiah yang ada di Jakarta? Apakah keluar seperti itu? Oh tidak. Karena apa? Sudah terlanjur mengagungkan Iran, teroris Iran. Jadi semakin kelihatan sekarang ya. Semakin kesini, mereka memang sudah mulai goyah. Yang awalnya mereka sok-sokan, getol-getolan ingin melawan Syiah. Sekarang malah mesra dengan Syiah. Karena apa? Perkembangan dakwah salafi mulai pesat di Indonesia. Jadi mereka cari-cari cara nih. Untuk apa? Menghalangi dakwah salafi. Ya salah satunya berkolaborasi dengan musuh bebuyutannya yaitu Syiah Rafidhah. Karena apa? Habib-habib di Indonesia dan para kibin-kibinnya itu kan mereka sufi Habib, sufi Ba'lawi. Yang dimana ajarannya sama. Syiah Iran Ahlul Bait, Ahlul Bait. Sufi Tarim Ahlul Bait, Ahlul Bait. Sama-sama Ahlul Bait. Sama-sama doktrinnya Ahlul Bait, Ahlul Bait. Dan terbukti sekarang mereka mulai mesra dengan Syiah. Nggak berani tuh FPI ketika ada bocil melaknat Abu Bakar. Nggak berani. Mana ada FPI langsung menggerbek, langsung melaporkan ke polisi. Ketika kasus Ahok sudah minta maaf, sudah tulus dan lain sebagainya, di demo terus-terusan sampai di penjara. Ada bocil Syiah dengan bangganya mereka cekakak-cekikik mengatakan Abu Bakar laknatullah. Mana ada demo berjilid-jilid FPI ini? Nggak ada, takut. Sayang sama Syiah sudah.
Dan bahkan saking ngenyeknya bocil-bocil Syiah, setelah melakukan itu, mengulang kembali yang kedua kali. Pura-pura klarifikasi, tapi tetap melaknat Abu Bakar. Itu yang sebenarnya akidah mereka. Ketika mereka tidak melaknat Abu Bakar depan kita, yakinlah di belakang kita mereka selalu setiap hari melaknat Abu Bakar. Karena apa? Agamanya memang dibangun atas kebencian pada para sahabat. Perlu diajarin seperti ini Pak Rizik Syihab, perlu diajarin. Ya semoga kalian sadarlah. Dan berita tentang berpulangnya Rizik Syihab ke Yaman ini, ya semoga bener-bener lah. Semua nih kalau perlu para habaib nih ke Yaman sana. Karena apa? Kalian kan mengagung-agungkan Yaman tuh. Di Yaman, jalan-jalannya tak diaspal. Karena apa? Itu bekas kaki Habib wali-wali Tarim. Jadi gak diaspal untuk menghormati jejak langkah para wali-wali. Makanya di Tarim, Hadramaut, Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Begitu mereka memuliakan, menghormati para wali-wali Allah. Terus yang kedua, kuburan Habib di Yaman bisa kabulkan 70 hajat. Jadi Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Diam! Kamar mandi di Yaman bisa mengabulkan satu doa. Doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Jalan-jalan di Tarim itu dipenuhi para wali. Maka buat apa kalian di Indonesia? Kalau Tarim sebegitu mulianya, kenapa kalian sibuk di Indonesia? Bangun kuburan sebegitu megahnya. Bangun kuburan digedombrang-gedombrengin setiap tahun, haul-haul itu. Kenapa betah di Indonesia? Begitu istimewa bagi kalian. Pulang sana ke Yaman. Harry Pras usir Habib, bukan Harry Pras tapi aduh, gak terima. Kalau saya jadi kalian dan yakin bahwa Yaman sebegitu mulianya, terus kuburannya bisa begini, begitu, pulang saja ke Yaman, tinggal minta hajat di kuburan, pengen kenyang seumur hidup, pengen harta segini segitu, pengen punya mobil Tesla, pengen punya jet pribadi, pengen punya ini, punya itu. Kan gampang. Itu saya masih menyebutkan 2-3 hajat. Sedangkan 70 hajat bisa terkabul. Kurang apa coba Yaman? Pulang kalian.